matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri,
lagi. Terus mau berdoa, mau kegiatan, berdoa dulu Kak. Berdoa ya, ditulis ya di sini ya. Oke. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kegiatan perlengkapan mainnya dikembalikan lagi apa enggak? Dikembalikan lagi enggak? Dirapikan lagi ya. Oke, Bu Guru tulis ya nomor 5, merapikan perlengkapan bermain. Oke. Teman-teman, kan ini sudah ada 5. Terus kalau kita kelasnya bersih, suka enggak? Suka. Berarti kita harus buang sampah pada tempatnya. Boleh buang sampah sembarangan enggak? Enggak boleh. Berarti buang sampah pada tempatnya. Di mana tempatnya? Sampah nanti kotor, jari galang enggak boleh. Buang sampah di dalam kelas. Guru tulis ya. Buang sampah pada tempatnya. Nggih. Oke, sudah ada 6. Bu Guru bacakan lagi ya. Teman-teman nanti setuju nggak kira-kira? 1, berangkat tepat waktu. Setuju nggak? Setuju ya? Oke, berarti yang kedua apa? Bilang kalau kita melakukan kesalahan. Yang ketiga apa? Saling menghormati. Nek berangkat pagi, saling sama Bu Guru, saling sama Mae. Terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Berarti nek sebelum kegiatan harus berdoa. Tadi sudah berdoa ya, Mbak Kiana. Tadi berdoa nggak? Berdoa ya. Oke. Terus yang kelima, merapikan perlengkapan main. Nek bantu mana dirapikan tempatnya di sana. Boleh dikembalikan lagi. Kalau mau main diambil lagi, dijemput mana ngawur rakyat pinter. Yang kelima apa? Membuang sampah di mana? Di tempat sampah. Buang sampah oleh kelas apa mboten? Mboten. Buang sampah boleh di halaman sekolahan? Tidak boleh. Berarti di tempat sampah. Oke, sudah ada 6 peraturan keyakinan kelas yang ada di TK Pamardi Putra kelas A. Nanti kita gunakan ya untuk kegiatan sehari-hari. Oke. Terima kasih teman-teman. Nah, oke, berarti nek sudah ada keyakinan kelas ini, teman-teman nanti bisa menggunakan ini. Berangkat tepat waktu. Berarti kamu atau karma ini, Mak, sekolahan bangunnya jangan siang-siang. Mau berangkat ke sekolah. Oke, terima kasih ya. Oke, Bu Guru taruh ini dulu. Siang ibu-ibu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat ya? Baik. Kita semangat pagi dulu yuk. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya ibu-ibu atas kedatangannya. Hari ini saya akan mempresentasikan pemahaman dan pengalaman budaya positif pada modul 1.4. Sebelum saya mempresentasikan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu deh ibu-ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Syahrani Dewi Agresiani Siti Nur, CGP
Angkatan 11 dari Kabupaten Batang yang berasal dari TK Pamadi Putra, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. Teman-teman, saya di sini mau mempresentasikan bagaimana kan nanti modul 1.4 itu, dan kemudian saya akan mengaplikasikan budaya positif pada sekolah saya. Ini adalah Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Ismail Widodo, kemudian Ibu pengajar praktik saya, Ibu Purwaningsih, dan kemudian ada saya, JPP Angkatan 11 dari Kabupaten Batang. Di sini ada konsep inti budaya positif. Apa sih konsep inti budaya positif? Yang nomor 1 adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada disiplin positif, posisi kontrol seorang guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Yang nomor 1 ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini juga sudah ada gambarnya profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, terus kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada yang sebelah sini stimulus, yang sebelah sini teori kontrol. Yang stimulus ada 8. Yang satu adalah realitas kebutuhan kita. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat. Yang 8 atau yang terakhir adalah model pendidikan menengah atau kalah. Kemudian ada kontrol teori. Di sini 1 adalah realita atau kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap orang kan kebutuhannya pasti berbeda-beda ya, tidak sama satu orang dengan orang yang lain. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran di sini adalah misalnya kayak pendapat atau cara kita menyikapi suatu masalah itu pasti berbeda-beda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti pemikiran kita harus luas. Pemikiran kita itu tidak hanya terpaku pada yang lingkupnya itu saja, tetapi orang lain tentang dunia itu kan sangat luas sekali. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Berarti semua perilaku itu ada tujuannya nanti mau bagaimana. Kemudian hanya Anda yang bisa diri Anda lakukan. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, berarti kan hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol itu baik atau benarnya. Kemudian yang ketujuh adalah kolaborasi dan konsensus, berarti kita berkolaborasi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Kemudian model berpikir menang-menang, berarti model berpikir menang-menang itu apa? Model berpikir menang-menang itu hanya diri kita yang menang, berarti jangan seperti itu ya. Nah, di sini ada yang nomor 2 adalah disiplin positif. Apakah ibu-ibu semua sudah menerapkan budaya disiplin positif pada satuan lembaga masing-masing? Sudah ya. Kalau biasanya kalau anak usia dini kita sudah menerapkan budaya positif ini melalui kebiasaan. Pasti kan guru-guru setiap hari kan melatih pembiasaan ya di sekolah, di rumah juga dengan anak-anak sendiri kan pasti begitu ya ibu-ibu ya. Oke. Kemudian disiplin positif di sini berasal dari kata disiplina.
Ya, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Berarti reward ya dalam kurung ancaman atau hukuman. Berarti di sini disiplin positif itu tidak serta-merta apa ya, maksudnya kalau ayo disiplin nanti guru kasih reward, guru kasih hadiah, tidak seperti itu ya. Berarti disiplin positif itu melalui pembiasaan, berarti yang kita ajarkan, yang kita ulang-ulangkan pada anak didik kita. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku kepada orang lain dan dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berarti secara keseluruhan disiplin positif ini berperilaku untuk mengarahkan anak ke yang lebih baik, bersikap positif, bersikap apa ya, memberikan pengajaran-pengajaran atau nilai-nilai yang positif kepada anak didik. Di sini ada 5 Tuhan manusia. Tuhan itu apa saja sih? Berarti nanti kita yang pertama ada kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia. Berarti yang dibutuhkan oleh manusia itu apa saja? Ada, nanti saya jelaskan ke slide selanjutnya. Berarti di sini manusia menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan manusia. Berarti 5 dasar kehidupan manusia itu mempengaruhi mempertahankan kehidupan manusia. Ada yang sudah tahu, ibu-ibu mungkin 5 dasar kebutuhan manusia? Ada yang sudah tahu ibu? Ada yang bisa bantu saya? Ya coba, apa bu? Bertahan hidup. Oh iya, yang pertama ada bertahan hidup, ya kasih sayang. Terus kemudian ada kesenangan, kemudian ada kebebasan dan satu lagi adalah religius nggih. Pasti religius kan yang pertama dan utama ya ibu-ibu ya pastinya. Nah, ini lingkaran dasar kebutuhan manusia. Yang pertama di sini saya ada diterima dan dikasih sayang, berarti ini kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang itu kepada anak, kepada orang tua, kepada semua, kepada saudara. Terus kemudian di sini ada senang. Senang itu dalam artian apa ya? Rasa senang, rasa sedih, perasaan itu dikategorikan dengan senang. Kemudian di sini ada bisa dalam artian kita bisa mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Kemudian kebebasan dalam artian bukan dalam tanda kurung kebebasan negatif ya ini ibu-ibu, ini adalah kebebasan kita berpendapat, memiliki hak suara, kebebasan kita dalam apa ya, menentukan apa perilaku dan sikap. Kemudian ini adalah yang inti dari utama, ini adalah bertahan hidup. Bertahan hidup adalah ada sandang, ada pangan, ada papan. Berarti kalau misalnya orang hidup pasti butuh makan kan, semuanya ya ibu ya. Pasti butuh minum, pasti butuh apa pakaian, pasti kita butuh tempat tinggal. Nah ini adalah bertahan hidup. Kemudian di sini adalah motivasi perilaku manusia. Saya menuliskan ada 5 di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga ada untuk menjadikan orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Yang keempat ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kemudian kalau di sini ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman. Biasanya untuk menghindari hukuman ini diterapkan di sekolahan juga nggak ibu-ibu? Kalau menghindari hukuman ini, biasanya kan ada yang reflektif ya, wajar ya kalau saya bilang itu, maksudnya misalnya ada anak yang melakukan kesalahan kan naluri kita mesti kamu jangan kayak gini, maksudnya diberitahu dan misalnya ada perilaku yang kita berikan untuk menghentikan
tindakan tersebut tetapi ternyata itu salah. Berarti cara kita penyampaiannya, cara kita memberikannya juga tergantung bagaimana keadaan tersebut. Misalnya kalau ada anak yang salah apa, jangan seperti kamu itu ya salah seperti ini, itu sebaiknya dihindari ya ibu. Tapi kadang kita sebagai manusia reflektif ya, langsung saja refleks bicara seperti itu. Tapi karena kita sudah mempelajari motivasi perilaku manusia, diharapkan kita bisa berubah menjadi yang lebih baik. Terus kemudian di sini ada hukuman yang seperti tadi saya bilang tidak tercana atau tiba-tiba, berarti reflektif, ujuk-ujuk ya ibu-ibu. Kalau ada yang salah, mesti kamu itu seperti ini kan, itu reflektif, ya, tidak terencana. Saya kan tidak mau merencanakan, misalnya mau ngapain, kesalahan pada anak, oke. Terus kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau dilibatkan, tiba-tiba menyalahkan murid, itu tidak boleh ya ibu-ibu ya. Oke. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kamu itu datang terlambat misalnya lari keliling lapangan 10 kali, nah itu kan sudah kita menyiksa anak, menyiksa batin juga ya, maksudnya kok keburu seperti itu sih, padahal kan saya terlambat ada alasannya. Kita kan nggak mendengarkan alasan anak, langsung tiba-tiba memberi hukuman. Nah, kemudian ini ada konsekuensi. Di sini adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini di sini satu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahannya. Berarti murid diberi kesempatan untuk menjelaskan kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berarti murid itu guru memberikan pengarahan, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan, bukan Oke, di sini adalah penjelasannya. Next. Nah, di sini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa berebut mainan. Ini adalah yang terjadi pada sekolah saya, guys, sekolah di TK Pamadi Putra. Di sini biasanya kasus berebut mainan itu sudah sering kali terjadi. Nah, itu saya mengangkat kasus ini karena kasus yang terjadi keseharian sekolah kami. Di sini ada sana kamu keluar saja, itu menghukum. Ada yang murid berebut mainan, terus sana kamu keluar aja, itu adalah sebagai penghukum. Kemudian di sini adalah sudah berapa kali ibu ingatkan agar tidak berebut mainan lagi, berarti membuat rasa bersalah. Berarti anaknya kan langsung biasanya diam, nunduk begitu ya, kalau anak usia dini kan seperti itu. Nah, kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Yang pertama ada, kamu sudah berapa kali ibu bilang jangan berebut mainan terus, kamu melanggar peraturan kelas. Hari ini ibu ingatkan dan agar besok diingatkan jangan berebut mainan lagi. Berarti pemantau, berarti gurunya itu mengamati, ya mengingatkan ya ibu-ibu. Berarti kita mengamati yang ada di sini, yang ada peraturan itu. Kemudian kali ini ibu maafkan kamu ya, besok lagi jangan diulangi ya. Berarti kita guru sebagai teman, kira-kira di posisi guru seperti apa ini ibu-ibu yang ada di sini? Maksudnya di dalam sekolahan itu menjadi yang bagaimana? Menjadi pemantau, menjadi teman, atau menjadi apa? Oke, terima kasih ya. Kita tadi adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Nah, ini adalah apakah kau tahu kesalahan yang sudah kau lakukan? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Ini adalah posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Sebagai manajer itu
Berarti apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan itu menanyakan kepada anak. Tentunya kalau pada anak usia dini itu dengan cara kita masing-masing. Misalnya ditanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu, kan pastinya kadang anak bingung. Iya betul, terima kasih ya Ibu Novi. Maksudnya bingung bagaimana ya Bu Guru tanya apa tadi yang kita nggak paham. Nah, kita cara apa ya sebagai guru TK itu tentunya menanyakan sesuai dengan pemahaman anak atau dengan kebiasaan yang kita lakukan. Misalnya disuruh duduk, disuruh apa ya, ditenangkan dulu, itu caranya kita. Terus ditanya kamu kenapa seperti itu. Jangan kalau misalnya apakah kamu tahu kesalahan kamu, pastinya anak TK akan diam saja karena dia tidak tahu maksudnya itu. Terus bagaimana cara kamu memperbaiki. Terus anak TK kan bingung, Bu guru itu tanya apa sih, aku kok nggak pernah tanya seperti itu. Nah, kita sebagai guru dengan cara atau dengan kata-kata yang bisa dimengerti dan dipahami oleh anak. Next, Bu. Terus posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya kata-kata ini kan diiringi dengan nada yang mungkin agak sedikit tinggi ya Ibu. Misalnya saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kan dari nadanya saja pun sudah kelihatannya, wah jangan-jangan guru marah sama aku, kan seperti itu. Nah ini adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian di sini kamu tidak pernah benar, berarti seolah-olah itu salah terus, berarti itu adalah penghukum. Berarti kamu itu tidak pernah benar. Kenapa sih kamu seperti itulah? Murid itu kan kenapa ya kok aku di mata guru selalu salah terus, padahal kan kamu tidak ngapa-ngapain. Kan biasanya ada, oh ternyata perilaku-perilaku tersebut, perilaku-perilaku yang ada di yang saya jelaskan ini sudah ada di satuan lembaga masing-masing ya. Setiap permasalahan itu ternyata oh itu berkaitan dengan posisi kontrol kita sebagai apa. Mungkin kegiatannya sudah dilakukan, tetapi ilmunya bahasanya baru kita tahu ya ibu-ibu ya, ternyata sudah dilakukan setiap hari, iya kan? Ya, oke. Kemudian mari kita perbaiki demi kebaikan kamu. Berarti ini adalah posisi sebagai teman, berarti sebagai teman sejawat atau sebagai teman anak TK tersebut. Berarti guru itu bisa jadi manajer, bisa jadi teman, bisa jadi penghukum, juga bisa jadi pemantau. Nah ini pemantau itu apa sih? Kamu tidak akan mendapatkan bintang kalau tidak membuat kegiatan. Berarti ada enggak yang seperti itu di sekolahnya? Ada ya? Ada. Iya pasti itu ada. Nah kita kalau sudah tahu, berarti marilah kita sedikit demi sedikit berubah. Iya, berubahnya seperti itu. Maksudnya merubah kebiasaan menjadi yang positif, nggak apa-apa ya Bu ya. Lebih baik. Next kemudian, di sini adalah apa rencana untuk penyelesaian masalah ini. Berarti gurunya adalah sebagai manajer itu menanyakan kalau kamu berbuat salah bilang apa, kalau kamu berbuat salah lagi kamu ulangi enggak, kalau kamu berbuat salah kamu itu sebaiknya bagaimana. Iya maksudnya kalau kamu berbuat salah itu apa ya, mau mengulangi lagi atau tidak begitu ya. Terus ya janji dan berani meminta maaf. Ya itu kalau misalnya janji mau berani meminta maaf kan bisa diterapkan semua saja ya, nggak hanya anak usia dini ya, bisa di SD, bisa di TK, bisa di SMP, SMA dan seterusnya. Oke, kemudian di sini adalah kalau tadi sudah dasar kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia, posisi kontrol seorang guru, terus ini adalah keyakinan kelas. Ada yang tahu mengapa kita perlu melakukan atau membuat keyakinan kelas? Ibu-ibu, ada yang tahu nggak kira-kira? Maksudnya sebelum saya menjelaskan mungkin nantinya gambarannya saja, ada yang tahu? Oh iya, silakan Bu Yuli. Agar kelas menjadi nyaman. Oh iya, terima kasih ya, terima kasih Bu Yuli. Iya betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yuli. Mengapa kita perlu membuat keyakinan kelas adalah biar menjadi nyaman, biar menjadi senang. Sekolah itu di TK itu adalah menyenangkan, membuat apa ya pembelajaran yang menyenangkan dan rasa senang. Iya, terus kemudian selain menyenangkan juga bisa memberikan kedisiplinan positif sejak usia dini. Positif dalam artian di sini kan kalau anak TK itu caranya tentunya berbeda ya, sudah yang saya tadi sampaikan melalui kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ya, terus kemudian di sini ada ilustrasi antara
peraturan dan keyakinan. Sebenarnya peraturan dan keyakinan itu sama nggak ibu-ibu? Menurutnya gimana? Beda ya. Ada yang bertanya-tanya aslinya bedanya apa sih sebenarnya kalau peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu sudah ditentukan dari kepala sekolah misalnya, sudah ditentukan dari lembaga atau yayasan seperti itu ya. Kalau keyakinan itu yang kita buat sendiri ya, di kelas. Kita tentukan bersama teman-teman, kita sepakati bersama siswa, kita sepakati bersama yang ada di kelas tersebut. Kalau peraturan itu kan sudah dari atasan misalnya dari kepala sekolah atau yayasan atau yang pokoknya sudah ada nggih. Biasanya kan peraturan itu sudah pasti nggih. Kalau keyakinan kelas itu bisa dirubah, bisa disesuaikan dengan keadaan kondisi sekolah masing-masing, kelas masing-masing. Misalnya kadang kelas A saya juga kan mengambil kelas A nggih. Terus kemudian ada guru juga mengambil kelas B itu bisa berbeda-beda. Mungkin bedanya di poin apa bisa ditambahin atau dikurangin seperti itu. Kalau misalnya peraturan kelas. Nah ini mengapa kita memiliki peraturan kelas? Peraturan kelas tentang protokol kesehatan yaitu menggunakan masker misalnya, mencuci tangan setiap saat misalnya mencuci tangan sesudah atau sebelum makan, terus kemudian merapikan kembali perlengkapan setelah digunakan, biasanya terus bersalaman kepada teman dan guru ketika pagi hari itu bisa juga nanti dimasukkan ke dalam peraturan kelas tergantung kita menyepakatinya bagaimana. Oke, kemudian nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Nah, kemudian berupa pertanyaan universal yang mudah dipahami anak, nggih. Terus kemudian di sini dibuat dalam pertanyaan menggunakan pernyataan menggunakan post-it. Tetapi saya dalam anak usia dini belum paham, nggih. Pastinya itu mungkin digunakan kakak-kakak kita di SD, SMP, SMA itu bisa menggunakan post-it. Tetapi kalau anak usia dini guru yang membantu menuliskan, guru bantu menuliskan. Nanti guru bertanya kepada anak, apakah ini mau digunakan? Apakah teman-teman setuju? Apakah teman-teman sepakat? Seperti itu. Kemudian ini, nah disesuaikan dengan kondisi kelas dari sekolah sehingga mudah diterapkan. Kondisinya itu berbeda-beda antara kelas yang satu dan kelas yang lain. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan. Kalau saya di kelas berarti saya dan saya guru dan teman-teman murid-murid saya di kelas. Terus kemudian kelas A, kelas B juga begitu. Kemudian nanti disepakati bersama kepala sekolah juga ya harus tahu apa sih keyakinan kelas yang akan digunakan. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nah, mari ibu-ibu kita saksikan, kita lihat adalah pembentukan keyakinan kelas di TKA Masjid Ibrahim. Biasa ya kalau di TK itu pasti riuh. Ya, itulah apa yang keyakinan kelas pada TK.
keyakinan kelas di TK saya. Kemudian nanti teman-teman mungkin ada yang 5, ada yang 3, ada yang 4, nggak apa-apa. Tergantung disepakatinya mau bagaimana. Nah, itu adalah kesepakatan kelas yang ada di sekolah kami, di sekolah saya tentunya, kelompok A. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Tadi sudah video pembuatannya, ya ini yang sudah jadi. Berarti di sini saya mengemasnya keyakinan kelas TK Pemadi Putra, yaitu adalah di sini berangkat tepat waktu, terus apa ya? Di sini kita saling menghormati, terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian minta maaf, tolong dan terima kasih. Ada kita belajar mencintai dengan sesama. Kemudian yang terakhir ada membuang sampah pada tempatnya. Terus di sini ada segitiga restitusi. Berarti tadi sudah 5 budaya positif ya, sudah 5 dasar manusia. Posisikan adalah seorang guru, terus keyakinan kelas, dan ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi apa sih? Ada yang sudah mengetahui atau menebak-nebak bagaimana ya segitiga restitusi itu, ibu-ibu? Ada yang tahu mungkin? Belum, ya belum pada tahu ya. Nanti saya akan membahas tentang segitiga restitusi. Di sini ada gambar segitiga restitusi adalah pertama adalah menanyakan. Di sini ada menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, terus kemudian ada menanyakan keyakinan. Next. Nah, di sini adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar nggak sih berbuat salah? Wajar. Ya, semua itu pasti nanti berbuat salah, pasti pernah ya berbuat salah. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu-ibu tidak
ibu-ibu tidak mau mencari siapa tahu yang salah, berarti ibu guru tidak mau mencari tahu siapa yang salah, berarti ibu ingin mencari solusi masalah tersebut. Kamu berhak merasa begitu. Nah, terus kemudian ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini adalah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dapat memunculkan motivasi secara implisit. Ya, di sini ada satu, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas kita, kelas ideal menurut kamu nantinya seperti apa. Kemudian ingin menjadi orang seperti apa kamu nantinya. Terus kemudian, nah di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Di sini saya akan ada 2 kasus. Yang kasus 1 ini alur ceritanya adalah Aira dengan Akila itu sedang berebut mainan pada waktu pagi hari sebelum bel berbunyi. Nah ini berebut mainan, mereka berdua sedang mainan. Terus kemudian Aira datang dan mengambil mainan dari Akila. Kemudian di sini ada penerapan segitiga restitusi. Kemudian kan mereka bertengkar terus kemudian menangis. Terus kemudian setelah itu Bu Guru mengajak mereka berdua untuk duduk dan bertanya-tanya penerapan segitiga restitusi. Bu Guru bertanya, kenapa ya Akila menangis? Kenapa ya tadi Akila menangis? Terus Akila kok datang tiba-tiba mengambil mainan? Terus kemudian saya menerapkan segitiga restitusi. Kalau begitu benar nggak sih yang dilakukan, terus kalau kita berbuat salah kita harus bilang apa, jadi tidak melakukan itu lagi. Kemudian pada kasus 2 ini adalah juga pagi hari sebelum kegiatan berbunyi masuk, mereka berdua lagi ini kebetulannya membuang sampah pada tempatnya, yaitu yang buang sampah Aira, pada tidak membuang sampah tidak pada tempatnya, yaitu di halaman sekolahan. Kemudian Akila bilang sama Bu Guru, kemudian mereka ribut terus datang, kenapa sih ini ada apa, ternyata buang sampah sembarangan. Terus kemudian saya bertanya, kenapa buang sampah sembarangan itu baik tidak untuk sekolahan, bagus tidak nanti teman-teman kalau buang sampah kan sudah ada tempatnya, kenapa buang sampah masih sembarangan. Nanti janji ya nggak lakukan ini lagi, atau nanti anaknya itu ditanya kenapa sih alasan mereka buang sampah, terus kenapa alasan mereka tidak mengulanginya lagi. Terus kemudian next. Nah ini adalah video saat mereka berebut mainan. Yang ya monggo Bu, bisa disaksikan. Ya ini awalnya mereka sedang bermain membuat balok ya, yang sedang membuat balok. Nah terus membuat sebuah bentuk mainan gitu. Terus tiba-tiba nanti Aira datang dan kemudian berebut mainan. Nah ini mulailah terjadi pertengkaran mereka berdua ini berebut mainan di pertengkaran. Terus kemudian menangis. Sisi akhirnya itu menangis. Nah terus guru datang. Guru datang. Nah pada waktu itu, terus Aira mencoba menjelaskan kenapa menangis. Nah ini adalah proses segitiga. Tadi kan kasus sudah, ini adalah proses segitiga restitusi. Ditanya kemudian pada kasus 2 ini coba lagi. Nah ini adalah kasus kedua, yaitu buang sampah sembarangan. Anaknya itu habis nangis ini langsung duduk, langsung diem.
Nah ini buang sampah sembarangan, kenapa? Karena ternyata anaknya buru-buru mau main diajak sama teman yang lain. Gitu. Oke, berarti anak menjelaskan kenapa mereka berbuat salah sendiri, berarti menjelaskan sendiri ya kenapa alasannya seperti itu. Kemudian dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan meminta maaf juga. Oke. Nah ini adalah kesimpulannya dari modul 1.4 ini. Dalam belajar modul 1.4 ini sangat banyak perilaku yang dapat kita ketahui, dapat kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari bersama warga sekolah karena sangat bermanfaat sekali. Berarti modul 1.4 ini ternyata itu sudah diterapkan di sekolahan, tetapi kadang belum tahu apa ya ternyata poin-poinnya itu yang selama ini kita gunakan itu ya. Berkolaborasi dengan warga masyarakat sangat penting untuk menjadikan suatu sekolah yang menyenangkan sesuai dengan profil pajak penghasilan. Begitulah ibu-ibu pemaparan dan presentasi saya. Syahari Dewi Adrasyanti Siti Nur SPP Angkatan 11 dari Kabupaten Batang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pemaparan saya, monggo membuka beberapa pertanyaan dia. Mungkin ada yang belum paham atau belum mengetahui bagaimana tentang modul 1.4 ini. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Iya, Ibu Nur Hasanah, monggo Bu. Saya Ibu Nur Hasanah dari BPK Perintis. Saya akan menanyakan terkait mengapa perlu dibuat keyakinan kelas. Terima kasih, itu saja. Langsung saya jawab ya Ibu. Untuk Ibu Nur Hasanah dari BPK Perintis, terima kasih ya Bu atas kedatangannya. Terima kasih sudah mendukung presentasi saya ini. Ya. Kenapa perlu membuat keyakinan kelas? Kenapa ya bertanya-tanya? Jadi kalau peraturan itu masih sami ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih fleksibel. Fleksibel dalam artian itu bisa disesuaikan dengan keadaan lembaga, keadaan lingkungan masing-masing. Kemudian bahasa yang digunakan juga lebih mudah dipahami, lebih mudah diartikan kepada anak. Kemudian dari keyakinan kelas tersebut kan dibuat dengan anak, dibuat dengan atas dasar kesepakatan mereka. Jadi tentunya mereka lebih mudah mengingatnya. Misalnya berangkat tepat waktu, misalnya oh iya kemarin sudah buat itu ya, berarti besok lagi aku mau berangkat tepat waktu. Kemudian kata guru kan buang sampah pada tempatnya, berarti aku buang sampahnya nggak sembarangan, mau buang sampah di tempatnya, di sana kan sudah disediakan oleh guru. Dengan misalnya tadinya keyakinan kelas itu kan pasti kadang nulis banyak lah, itu bisa dibuat 3 atau 4, disederhanakan menggunakan kalimat positif lagi. Begitu menurut saya yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Nur? Oke, terima kasih ya Bu Nur. Ya, monggo untuk yang lain apa adanya. Oh iya, monggo. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vina dari TK Purnama Bakti. Saya izin bertanya Ibu, apakah di setiap permasalahan pada lembaga masing-masing perlu menggunakan segitiga restitusi? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya Ibu Vina atas pertanyaannya. Akan saya jawab pertanyaan Ibu Vina tadi. Kenapa sih setiap permasalahan di TK apakah wajib menggunakan segitiga restitusi? Kalau menurut saya itu segitiga restitusi itu kan sangat penting ya. Itu kan ada alurnya, ada menanyakan identitas, menstabilkan identitas, kemudian keyakinan kelas, itu kan ada alurnya. Sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di TK itu mungkin alurnya sudah hampir-hampir sama dengan segitiga restitusi, tapi kan belum ada kayak keyakinan kelas itu kan yang tadi sudah saya sampaikan itu kan berhubungan keyakinan kelas
mencari tahu penyebabnya, bagaimana, mengapa anak itu melakukannya, bagaimana kita sebagai guru harus melakukan tindakan apa, terus anaknya itu nanti setelah melakukan itu mau ngapain, ya mau ngapain dalam artian apakah mau minta maaf, apakah mau mengulanginya lagi atau bagaimana, itu ditanya. Itu sebuah, kalau menurut saya itu penting Bu, karena itu adalah sebuah untuk penyelesaian masalah kita, biar nggak kita menjadi tadi yang penghukum untuk anak, terus kita menjadi pemantau terus membuat rasa bersalah kepada anak. Nah itu diharapkan dengan adanya segitiga restitusi kita dapat menjadi seorang manajer dalam artiannya dalam membuat menyikapi permasalahan itu tidak semata-mata langsung menghukum anak. Terima kasih, begitu Ibu Vina yang bisa saya sampaikan. Diterima Ibu Vina. Terima kasih Ibu-ibu. Nah, adakah yang mau bertanya lagi? Cukup, dua saja nih. Oke, terima kasih Ibu-ibu atas presentasi saya hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, itu membuat saya lebih paham lagi dan saya akan menerapkan budaya positif ini ke satuan pendidikan saya untuk menjadikan lembaga saya untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.